Orang bilang birokrasi itu berbelit-belit, prosesnya lama, bahkan pegawainya pun bermalas-malasan. Namun itu dibalikkan semua di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Seluruh layanan, baik itu layanan KI, imigrasi, izin penelitian, terintegrasi dalam layanan satu pintu. Bahkan ada aplikasi bernama Silando, Sistem Layanan Terpadu. Penasaran? Ikuti perjalanan kami. Saya Yanti, ini Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Selamat datang di Opini, obrolan peneliti kritis mencerdaskan. Aplikasi Silando menjadi percontohan praktik revitalisasi Kanwil sebagai Law and Human Rights Center. Lewat aplikasi ini, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor wilayah untuk menikmati layanan. Ketika kami berada bersama-sama dengan teman di wilayah Jawa Tengah, persoalan pertama yang kita lihat adalah seluruh layanan itu masih dilayani di ruang kepala divisi masing-masing. Nah, itu tentu ini mengganggu pelayanan publik menjadi tidak efisien. Sementara Pak Menteri, Presiden bahkan menyampaikan bahwa layanan publik harus cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kami bersama-sama dengan tim di wilayah Jawa Tengah berupaya untuk merumuskan satu aplikasi. Jadi kalau kita melihat ada 11 eselon 1 yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, maka seluruh layanan itu langsung bisa diakses di layanan ini. Keunggulannya adalah Silando ini memberikan kemudahan kepada masyarakat agar supaya masyarakat bisa mengakses layanan itu dengan mudah, ya, dengan cepat, apapun ada di situ. Baik itu yang berkaitan dengan dukungan manajemen maupun yang berkaitan dengan masalah teknis di Kementerian Hukum dan HAM. Baik itu jajaran pemasyarakatan, imigrasi, kemudian kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya Inspektorat Jenderal, Kapus Litbang Hukum dan HAM, Kabadan maksud kami, itu juga masuk ke situ, sehingga seluruh hasil penelitian atau perencanaan penelitian yang akan dilakukan itu bisa langsung masuk ke dalam aplikasi. Yang lebih penting lagi adalah Silando ini sekarang itu sudah terintegrasi dengan pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat kelurahan. Saya kira langkah awal kami inilah barangkali tentu masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan terkait dengan aplikasi Silando ini, tetapi saya percaya bahwa ke depan ini akan makin kami perbaiki seluruh tugas-tugas dan fungsi, seluruh layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM dapat kami selesaikan. Misalnya terkait dengan bantuan hukum, terkait dengan perancangan peraturan perundang-undangan, bahkan sampai Omnibus Law itu konsepnya bisa kami masukkan ke situ, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk memberikan masukan kepada seluruh layanan yang ada di Kementerian Hukum. Iya Pak, respon dari masyarakat itu sendiri bagaimana Pak? Dan apakah sudah ada perubahan ketika adanya Silando ini? Ya, tentu sangat menggembirakan ya kalau dilihat dari jumlah respon masyarakat terkait dengan Silando. Sampai hari ini kalau tidak salah sudah kurang lebih sekitar 700-an. Minggu yang lalu Pak Gubernur itu sudah membuat surat edaran kepada Bupati, Wali Kota seluruh Jawa Tengah, ya, ada 34-an, ya, termasuk di tingkat kecamatan dan kelurahan. Tentu ini akan makin memperbanyak masyarakat yang mengakses layanan Silando ini. Responnya sangat beragam, dari mulai yang senang sampai ada beberapa kritik,
Tetapi yang pasti sekarang lapor terkait dengan masalah notaris cukup lewat Silandu, hanya buka klik Silandu, masukkan, selesai. Kekayaan intelektual selesai. Bahkan ada beberapa aplikasi karena ini semua linknya adalah kepada di seluruh layanan di eselon 1. Nah, sehingga ini akan mempermudah. Nah, persoalan kita berikutnya adalah saya percaya bahwa masyarakat pasti akan banyak bertanya, ya, minta penjelasan terkait dengan aplikasi ini. Nah, tentu saja kami sudah menyiapkan layanan yang ada di Kanwil sendiri maupun yang ada di daerah-daerah. Nah, khusus yang ada di kantor wilayah, kalau yang tadinya layanan itu di ruang-ruang masing-masing, ada ruangan kabit, ada ruangan kadif gitu ya, mungkin ada di ruang kasubdit ya, atau di ruang kasih. Nah, sekarang semuanya layanan sudah kita perbaiki. Cukup di dalam satu ruangan. Di situ kami siapkan di lantai bawah ada pusat layanan terpadu. Nah, di situ ada law center, kemudian ada juga klinik hukum dan HAM, ada KI dan lain sebagainya, semua ada di situ. Nah, termasuk Yankomas, termasuk di dalamnya juga klinik hukum dan HAM. Nah, tentu saja tidak hanya ruangan yang kami siapkan, tidak hanya tempat yang kami siapkan, tapi juga kami menyiapkan seluruh layanan itu berbasis HAM. Ada khusus untuk difabel, khusus untuk disabilitas, ada ruang menyusui, kemudian juga khusus untuk kamar mandi, khusus untuk wanita, khusus untuk difabel, nah, jalur khusus untuk itu. Kemudian kita buat sedikit agak milenial sedikit, nah, supaya masyarakat itu bisa lebih nyaman, tetapi juga sekaligus aman. Saya berpikir bahwa Silandu ini relatif masih baru, tentu membutuhkan maintenance, karena bagaimanapun juga kita bisa membuat legacy semacam ini, tetapi sekaligus harus ditata maintenance-nya, bagaimana manajemennya, bagaimana tindak lanjut atau kesinambungan dari Silandu yang sudah kita buat bersama. Nah, oleh karena itu kami bersama teman-teman juga melakukan langkah lanjut untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus. Kita cari petugas khusus yang mempunyai kapasitas untuk itu, terutama yang berkaitan dengan IT, punya komitmen yang jelas, punya dedikasi yang cukup memadai, dan tentu kami pasti melakukan langkah-langkah coaching dan mentoring, karena bagaimanapun juga ini harus didampingi terus menerus, diingatkan terus menerus supaya ini bisa berjalan. Sekaligus juga kami berharap Bapak dan Ibu pimpinan di pusat melakukan evaluasi. Kalau perlu, kalau memang ini bagus, kita lanjutkan. Tetapi kalau memang tidak bagus, tentu kita evaluasi untuk dilakukan perbaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari jawaban pertanyaan dari Pak Menteri. Pak Menteri cukup klik seluruh layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM itu dapat kami selesaikan. Kemudian juga sekaligus kami punya program untuk bagaimana layar yang di depan saya ini bisa memantau seluruh kinerja UPT. Oh, imigrasi Wonosobo, bener nggak posisinya di situ? Kalapas Nusa Kambangan misalnya, bener nggak ada di situ? Selain keberadaan, tetapi juga sekaligus kinerja yang ada di UPT itu bisa kami pantau. Katakanlah penyerapan anggarannya berapa sih? Dan memang Pak Menteri pernah menyampaikan kepada kami, kepada tim ketika menghadap, wah, kalau begitu nanti Pak Kanwil, berarti ini bisa dipakai seluruh Indonesia. Bisa Bapak, bisa dimanfaatkan. Dan saya kalau ini buat kami di Kanwil Jateng, kalau ini memang dibutuhkan oleh organisasi, ya monggo, ini kan tentu kebahagiaan buat kami yang ada di Jawa Tengah. Bicara tentang layanan hukum terpadu, salah satu PR utama pemerintah adalah mensinergikan data antar penegak hukum. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah paham betul masalah ini dan mencetuskan solusinya lewat aplikasi Sipandu. Ini sudah kami pikirkan cukup lama.
ketika kami bersama-sama dengan tim sistem peradilan pidana anak ketika itu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2012, kami bersama-sama berpikir bahwa bagaimana membangun sistem peradilan pidana yang benar-benar efisien. Selama ini kita saksikan bahwa administrasi peradilan pidana itu begitu buruk. Dampaknya adalah masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Penahanannya terlambat, tetapi tidak dikeluarkan demi hukum. Ya, putusannya terlambat, akhirnya hak-haknya terbengkalai. Harusnya dia bisa dapat remisi, dia tidak dapat remisi. Berita acara pelaksanaan putusan dan lain sebagainya, pelimpahan perkara, mau berkunjung kepada narapidana, keluarganya yang ada di dalam, harus minta izin dulu kepada pihak yang menahan secara yuridis. Nah, ini menimbulkan persoalan-persoalan tertentu yang seringkali itu menimbulkan persoalan overkapasitas yang ada di lapas yang sampai sekarang sulit untuk ditangani. Oleh karena itu kami bersyukur sebenarnya kami punya aplikasi SIP Pandu, Sistem Informasi Layanan Administrasi Peradilan Pidana Terpadu. Dan momen yang paling tepat sekarang adalah di Jawa Tengah kami akan merealisasikan itu bersama-sama dengan aparat penegak hukum yang lain. Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak KPT, dan Kementerian Hukum dan HAM sudah sepakat kami membentuk SIP Pandu. Besok mudah-mudahan Pak Menteri berkenan hadir untuk menandatangani ini, sekaligus meresmikan aplikasi SIP Pandu. Jadi seluruh layanan terbuka, transparan. Tentu hal-hal yang sifatnya informasi yang masuk kategori terbatas tentu tidak akan kami ekspos bersama-sama. Tetapi kami bersama-sama dengan Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak Hakim, kemudian di Rutan, di Bapas, di Lapas, di Rubasan sekalipun masuk ke dalam aplikasi ini. Kami bisa melihat ketika di polisi bisa melihat ketika ada di lapas, kapan dia bebas, kapan dia asimilasi, kapan dia reintegrasi, pembebasan bersyarat, itu tinggal melihat saja di aplikasi. Nah, itulah mengapa teman-teman di jajaran aparat penegak hukum ini sangat senang sekali, dan tentu ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami bersyukur bahwa integrated criminal justice system yang berada di Jawa Tengah itu sangat baik, sangat kondusif. Bahkan kami dengan Pak KPT dan Pak Kajati, bahkan dengan Pak Kapolda, itu kami secara bersama-sama berkunjung. Kami diundang ke pengadilan tertentu. Kami ke Solo, kami ke Solo Tigo, kami ke Ungaran. Kami diskusi sama-sama dengan Pak Hakim, dengan ketua pengadilan, dengan panitera di sana, bersama-sama dengan teman-teman di lapas, rutan. Kami ajak ke situ sama-sama, kita diskusi gimana sih caranya mengimplementasikan ini. Nah, mudah-mudahan aplikasi SIP Pandu ini juga akan memberikan solusi terkait dengan buruknya administrasi peradilan pidana. Saya percaya tentu saja ini akan kembali kepada komitmen kita bersama untuk membangun bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus juga membangun trust. Nah, dengan demikian maka trust building ini akan bisa tercapai manakala kami bersama-sama dengan aparat penegak hukum yang lain bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Merombak birokrasi bukan hal yang mudah, tapi apakah kerumitan itu selesai hanya dengan menggerutu? Tentu tidak. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari inovasi kecil. Semoga semangat dari Jawa Tengah bisa menginspirasi kita untuk terus berbenah. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Opini kritis mencerdaskan.